Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah riset operasi. Riset operasi ini ada beberapa definisi atau pengertian yang berkaitan dengan masalahnya riset operasi ini ya. Dan definisi yang mungkin lebih mudah untuk dipahami adalah ini. Riset operasi adalah riset dan penerapan metode ilmiah melalui satu tim secara terpadu untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasi suatu sistem organisasi agar diperoleh pemecahan yang optimal. Jadi yang dilihat di situ penekanan adalah menerapkan metode ilmiah dalam satu tim untuk memecahkan persoalan yang itu dalam kegiatan operasi. Banyak kegiatan operasi, itu bisa operasi militer, operasi di rumah tangga itu gimana dia membeli sesuatu dengan membeli kebutuhan bulanannya dengan optimal itu ya, bagaimana dan di mana dan seterusnya. Ini suatu organisasi ini banyak, bisa rumah tangga, bisa masjid, bisa perusahaan, bisa industri, bisa sekolah dan seterusnya, agar diperoleh pemecahan yang optimal. Nah, ini poinnya adalah menggunakan metode riset dengan metode ilmiah dan dalam satu tim untuk memecahkan persoalan yang timbul dari kegiatan operasi dari suatu organisasi agar diperoleh pemecahan yang optimal. Ini juga penting adalah yang saya beri merah itu ya, metode ilmiah, kegiatan operasi, organisasi optimal ini ya. Ini poin-poin utamanya. Untuk mempermudah pemahaman itu, kita lihat beberapa ilustrasi nanti ya. Yang pertama adalah kita lihat sejarahnya. Sejarah dari riset operasi itu dimulai dari Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua itu ada dua pihak yang berperang. Perang pasti ada satu pihak dan pihak yang lain itu ya. Yang pertama adalah pihak sekutu, yaitu Inggris dan Amerika. Ini utamanya ini, dua ini di sekutu itu. Dan musuhnya siapa? Ya, ada yang masih ingat? Ya, musuhnya adalah Jepang dan Jerman ini ya. Ini Perang Dunia Kedua. Nanti ada pengeboman itu ya di Hiroshima dan Nagasaki, oke? Jadi di Perang Dunia Kedua, apa sih masalah yang timbul? Masalahnya adalah ini di pihak sekutu dan sekutunya Inggris dan Amerika ya, itu adalah sumber daya terbatas. Kemudian dengan sumber daya itu diharapkan bisa melakukan operasi militer yang efektif ya. Sumber daya terbatas bisa saja di peralatannya, bisa jadi supportnya itu ya. Bagaimana kalau dia mengirim tentara atau pasukan, kemudian bagaimana mereka bisa tercukupi dalam arti makannya atau mungkin kebutuhan alat kebutuhan berkaitan dengan alat perangnya itu ya. Ini banyak hal ya, diharapkan operasi militer itu efektif gitu ya. Solusi mereka adalah mereka mengumpulkan ahli sains ini ya. Di situ ada banyak bidangnya, ada matematika, ada fisiologi, ada juga orang fisika dan seterusnya. Ini banyak ya, ahli sains yang dikumpulkan di sana. Ada beberapa bidang, kemudian mereka itu diminta bagaimana bisa menang perang. Intinya seperti itu. Ahli-ahli itu bergabung untuk membuat dengan metode ilmiah dan membuat strategi dan taktik ini ya, ahli sains ini ya. Bagaimana biar mereka nanti menang dalam Perang Dunia Kedua. Ini ya. Jadi mereka dengan metode ilmiah akan tanda petik merencanakan strategi dan taktik dalam peperangan sehingga mereka akan dapat menang gitu ya. Ini adalah ahli-ahli sains berada di situ, dikumpulkan. Ternyata memang menang kan. Jadi
Perang Dunia Kedua itu sekutu pihak sekutu menang. Menang dalam ini adalah ya mungkin karena pihak Jepang, pihak Jerman sudah kalah dengan perang itu. Dalam perang itu ya Jepang itu dikalahkan dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima itu, sehingga kaisarnya bertukuk lutut terhadap sekutu karena melihat akibat dari pemboman itu. Dengan begitu mereka sekutu merasa bahwa para ahli sains ini berhasil dalam tugasnya untuk memenangkan perang. Kemudian saat itu berkembang juga industri. Di industri di sana lagi pesatnya, di Amerika dan Inggris itu lagi pesat-pesatnya ini ya. Ketika industri itu berkembang dengan pesat, maka persoalannya akan banyak muncul di sana, yaitu berkaitan dengan kerumitan dan spesifikasi organisasinya. Semakin besar, semakin rumit, dan semakin spesifik. Maksudnya spesifik bisa gini, ada bagian pemasaran, ada bagian produksi itu ya. Bagian pemasaran itu berharap bahwa dia dapat memasarkan sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Ada bagian industri, bagian produksi dia bisa membuat sebanyak-banyaknya juga. Tapi ada bagian lain, logistik, dia juga berharap bisa memenuhi semua kebutuhan. Tetapi kan tidak semudah itu. Ada keterbatasan dari sumber daya, bisa saja di sisi modalnya, bisa saja di sisi bahannya, bisa juga di sisi orangnya. Jadi ada banyak hal ini ya. Sehingga masing-masing punya punya fokus tersendiri ya. Ini buat jadi persoalan di dalam industri itu. Ya kalau produknya bisa banyak dijual sementara pemasaran tidak bisa memasarkan dengan cepat, maka akan menumpuk sehingga akan muncul kerugian. Dan begitu maka diatur ini ya, kerumitan dan spesifikasi di organisasi itu diatur dengan mereka mengerahkan para ahli. Nah, para ahli ini yang tadi berhasil di dalam Perang Dunia Kedua itu, mereka mencoba menerapkan pola itu, metode ilmiah itu ke dalam industri ini yang lagi banyak muncul kerumitan dan spesifikasi ini. Ternyata mereka berhasil. Jadi keberhasilan di perang ternyata bisa dibawa ke industri juga. Ingat bahwa ahli sains ini tidak hanya orang matematik, tidak hanya orang fisika, tidak, bisa juga orang psikologi, orang fisiologi, dan seterusnya ini. Ini banyak karena perang itu kompleks persoalan dan juga organisasi ini ya. Aristokrasi akhirnya dengan dua peristiwa itu, yaitu perang dan perkembangan ilmu yang pesat itu, dia muncul sebagai suatu bidang garapannya itu aristokrasi itu dengan juga dengan manajemen sains ini ya. Jadi sama, aristokrasi dan manajemen sains itu sama. Kalau di Inggris mungkin operation research ya, kalau di Amerika mungkin manajemen sains ini sama, ini persis sama nih. Ilustrasi yang lain, kita lihat ilustrasi yang lain di masalah elevatornya. Jadi misalnya saja ini ilustrasinya adalah bangunan perkantoran yang besar, itu ternyata penghuninya itu mereka berkeluh kesah, ada keluhan dari penghuninya itu ya. Nah karena itu manajemen kantor mereka karena ada keluhan, mereka mencoba untuk menyelesaikan persoalan itu. Dicoba keluhannya adalah elevator itu lambat itu. Jadi mereka merasa itu aduh nunggu elevator itu lama, ini mau naik lama, mau turun lama gitu ya. Ini keluhan dari penghuninya di perkantoran itu ya. Solusi itu dilakukan dengan solusi menggunakan analisis teori jalur antrian, memberikan antrian itu, bagaimana antrian agar bisa lebih cepat dan seterusnya ini. Jadi secara teoritis mereka menggunakan antrian itu untuk menyelesaikan persoalan
elevator ini yang merasa lambat oleh penghuninya. Ternyata masih tidak memuaskan, itu masih ada keluhan dari penghuni, jadi tidak menyelesaikan masalah atau belum menyelesaikan masalah. Jadi dengan metode antrian ini belum menyelesaikan masalah. Kemudian sistem diteliti lagi, apa sih sebenarnya itu? Waktu tunggunya ternyata setelah dilihat, waktu tunggu itu sangat singkat. Ternyata enggak, ya katakanlah cuma berapa menit atau berapa detik lah itu, atau ya itu enggak lama itu ya. Di waktu sebenarnya sangat singkat, tetapi ternyata masih ada keluhan. Nah ini terus pihak kantor, manajemen kantor itu mencoba lagi untuk menyelesaikannya. Nah ini di sisi yang lain, jadi secara teoritis dengan antrian itu tidak memuaskan, maka dicoba dengan cara yang lain gitu. Secara psikologis, karena sebenarnya tidak lama kan sebenarnya nunggunya itu, sehingga tapi kok belum terselesaikan masalahnya yang merasa lambat itu. Nah, secara psikologis ketika orang menunggu itu dia merasa bahwa sangat lama, walaupun sebenarnya singkat waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Sudah singkat, tapi mereka merasa sangat lama. Kenapa? Dia menunggu, jemu ya. Nah, dengan kondisi itu, maka secara psikologis mereka diberi semacam kesibukan. Gitu. Nah, ini adalah bosan itu yang membuat mereka jadi merasa kelamaan itu ya. Namun mereka diberi kesibukan, yaitu diberi solusi dengan memasang sebuah cermin panjang di tempat masuk elevator. Ya. Jadi ketika masuk di elevator itu mereka ada cermin panjang, gitu ya. Sehingga ketika ada cermin, nah kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka? Ya logikanya sih mereka pasti melihat diri sendiri dulu kan. Apa mungkin ada yang kurang pada dirinya itu ya? Apa yang kurang? Mungkin sepatunya, mungkin juga sisirannya, atau mungkin juga bajunya itu ya. Nah kemudian pada waktu juga dia bisa saja melihat di dekat-dekatnya itu. Apa dekat saya itu orangnya menakutkan atau bagaimana, atau orangnya menarik itu ya. Nah ini membuat jadi mereka jadi tersibukkan. Jadi kebosanan, keluhan tadi itu ternyata bisa hilang dengan memberikan solusi yang secara psikologis mereka menjadi sibuk sehingga kebosannya menjadi hilang gitu ya. Nah ini adalah keluhan hilang, dan ternyata mereka menunggu dengan kondisi sangat asik mungkin ya, santai, karena dia bisa lihat diri sendiri, bisa lihat orang lain gitu ya. Nah ini adalah salah satu ilustrasi dari regenerasi ya. Kalau dia tidak mau ke ilmu, dia pakai metode ini ya, teori jalur antrian itu benar, tapi belum memuaskan. Makanya kenapa ada tim tadi kan, ya, dia dari psikologis kebosanan itu dengan membuat mereka sibuk dengan diri sendiri, atau sibuk mereka melihat orang lain itu ya. Ini adalah solusi secara psikologis. Ini ilustrasi yang pertama ini. Oke. Nah itu ya, asik membandingin diri dan orang lain itu ya. Ilustrasi selanjutnya yaitu ini misalnya saja profesor dari Yogyakarta akan menuju ke Jayapura dalam rangka memberi konsultasi selama 5 minggu. Kalau dulu itu ada dosen terbang dia, jadi dari Jogja ke Jayapura, kemudian Jayapura balik ke Jogja lagi gitu ya. Ini yang dulu. Kalau ini jangan aja ya, kondisi yang lain lagi. Profesor itu ke Jayapura pada hari Senin, dari Jogja ke Jayapura hari Senin, kemudian dia akan kembali pada hari hari Rabu di minggu yang sama. Jadi Senin ke sana, Rabunya balik ke Jogja gitu. Berikutnya lagi Senin ke sana, Rabu balik ke Jogja lagi, itu selama 5 minggu. Oke. Nah ini tiket PP hari Senin dan Rabu di minggu yang sama itu 20% lebih mahal dari tiket yang melewati akhir pekan. Maksudnya Senin Rabu di
pekan yang sama ini ya, maka itu lebih mahal daripada kalau Senin dan tiketnya itu melebihi hari Ahad, melewati hari Ahad. Itu minggu pertama dan minggu kedua itu kan sudah melewati hari Ahad, itu dia lebih mahal dari itu. Harga tiket satu arah itu 75% dari harga tiket PP biasa. Ini tanpa potongan harga, yaitu $900. Nah, ini maksudnya gini. Jadi kalau PP biasa itu maksudnya adalah hari Senin dan Rabu di minggu yang sama itu sebenarnya. Jadi tiket PP Senin Rabu di minggu yang sama itu $900. Kalau cuma satu arah berarti 75% dari $900. Kalau hari Senin dan Rabu itu di minggu yang berbeda atau melewati hari Minggu, berarti dia lebih murah 20% itu. Jadi perhatikan kalimatnya itu ya. Tiket PP Senin Rabu di minggu yang sama 20% lebih mahal. Nah, padahal tiket PP Senin dan Rabu di minggu yang sama itu kan yang $900 itu. Sehingga kalau melewati akhir pekan berarti dia lebih murah 20%. Itu maksudnya ya. Nah, perhatikan kalimatnya itu ya. Nah, sekarang persoalan adalah bagaimana membeli tiket yang optimal itu ya. Tiket itu bisa dibeli, itu bisa untuk, dan saya beli sekarang itu untuk setengah tahun lagi bisa, gitu. 2 bulan lagi bisa, setahun lagi bisa, logikanya bisa. Karena saya pernah beli tiket itu ketika saya tuh dulu kan jadi Malaysia itu ya, ketika bisa beli tiket itu dari Malaysia ke Indonesia itu saya masih punya tiket yang lain pulang balik gitu ya. Saya pernah setengah tahun sebelumnya saya pernah itu beli. Ya udah pas bisa, jadi bisa pulang. Gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ya hangus itu ya. Tapi kan kita pilih lama ketika harganya murah gitu ya. Sehingga kita pilih lama itu ya. Jadi kalau gagal ya nggak ada masalah. Ini seperti ini juga pola pembelian tiketnya. Jadi misalnya seperti ini. Saya punya tiket 5 tiket PP. A, B, C, D, dan E gitu ya. Misalkan saja. Maka bisa saja saya berangkat dengan tiket pertama, saya pulang dengan tiket kelima, boleh. Gitu ya. Nah, tiket pertama ada PP-nya, iya yang baliknya bisa saja bukan itu, gitu ya. Jadi baliknya bisa saja pakai yang lain, nanti yang ini tadi yang tiket yang ke satu lagi untuk pulangnya itu bisa digunakan untuk tiket yang lainnya. Jadi bisa seperti itu, tidak harus tiket PP itu kita balik pakai, kita kesana pakai tiket itu, kita balik pakai tiket itu lagi, tidak harus. Ini adalah prinsipnya seperti itu ya, pembelian tiket di dalam penyelesaian masalah ini. Oke lah, ini solusinya ya. Ini salah satu solusinya itu adalah ya sederhana, yang adalah kita beli tiket bolak-balik dalam minggu yang sama. Itu yang gampang gitu ya, logikanya gampang ya, beli tiket pulang pergi Jogja Japura kembali ke Jogja untuk 5 minggu, maka harganya pasti $900 kalikan 5 yaitu $4.500. Oke. Terus ini cara pembelian yang kedua, beli tiket Jogja Japura itu minggu yang pertama beli tiket satu arah saja. Oke, kemudian tiket berikutnya itu beli tiket Japura, mulai dari Japura ke Jogja. Berarti kan Rebo, Senin ya. Berarti kan melewati hari Ahad kan, maka tiketnya lebih murah 20% tadi. Dan yang terakhir nanti juga dia beli tiket lagi dari Japura ke Jogja. Ya. Jadi gitu ya. Dan tiketnya Jogja Japura minggu pertama, terus minggu yang terakhir Japura Jogja, tiket satu jalan. Dan yang ini berikutnya dia tiket PP-nya adalah Japura Jogja Japura selama 4 minggu akan melewati hari libur kan, hari Ahad itu, sehingga biayanya adalah ini 0,775 kalikan $900 itu yang pertama, beli minggu yang pertama, terus 4 kali 0,8 artinya 80 lebih murah
20% yaitu 80% dari $900 itu. Dan baliknya adalah minggu kelima dia belinya adalah 0,75 kalikan $90 sehingga biayanya adalah $4.230 lebih murah karena ada tiket bolak-balik yang melewati hari Ahad gitu ya. Yang ketiga, bagaimana berikutnya? Ya paling gampang adalah jawaban yang kedua. Jawaban kedua itu kan dia pergi ke Jayapura kan sekali saja. Dari minggu 5 dia sekali juga dari Jayapura ke Jogja. Akhirnya saya ini kamu gabung. Yaitu Jayapura Jogja Jayapura minggu pertama, baliknya adalah minggu kelima Jayapura Jogja. Nah, oke, sehingga dia juga melewati minggu, bukan hanya seminggu, sekian minggu kan ya. Oke, itu adalah jawaban yang ketiga. Ini bisa seperti itu. Jadi minggu pertama dan kedua itu jadikan satu PP gitu ya. Yang kayak yang tadi, PP Jayapura Jogja bisa seperti itu. 4, sehingga kita punya 5 tiket PP yang dapat lebih murah 20%. Sehingga biayanya adalah 5 kali 80% dari $900, sehingga biayanya adalah $3.600. Apakah ada yang lebih murah? Nah, kalau dia dari sini informasi di persoalan kan cuma 75% dan 80% kan biayanya. 75% untuk sekali jalan, 80% untuk bolak-balik. Karena kita sudah menggunakan 80% untuk 5 tiket tadi, itu yang paling murah. Ya, mungkin pertanyaan bisa berbeda. Apakah harus seperti ini biar dapat yang murah? Tidak. Jadi, solusinya ini banyak solusi, tetapi hasilnya nanti sama. Yang terkecil adalah $3.600 itu yang terkecil, tapi kombinasinya bisa banyak. Jadi tidak tunggal seperti yang solusi yang ketiga ini tidak tunggal enggak. Jadi ada banyak solusi yang mungkin untuk membeli tiket dengan biaya yang dikeluarkan adalah $3.600. Oke. Ini sederhana, tapi juga lumayan juga kan sebenarnya, karena kalau nggak biasa ya pasti paling gampang ya pertama kan tiket bolak-balik itu saja ya. Oke. Kita ilustrasi untuk berkaitan dengan pembelian tiket ini juga prinsip operasinya, manajemen dengan manajemen sainsnya, mengolah agar optimal gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan perjalanan gitu ya. Oke. Sehingga riset operasi itu disebut itu merupakan ilmu gitu ya. Loh, kenapa kok ilmu? Karena dia menyediakan teknik-teknik matematik dan algoritma. Dia di riset operasi itu dia sebagai ilmu karena dia menyediakan teknik-teknik secara matematis dan juga algoritma. Gitu ya. Seninya, nah ini seninya di sini. Keberhasilan dari riset operasi itu sangat bergantung dengan kreativitas dan kemampuan analisator. Jadi yang tadi diberikan dengan tiket itu ternyata setelah tahu kan sederhana kan ya. Dan juga ketika ketemu dengan masalah elevator kan juga sederhana. Tapi setelah solusinya terlihat, tapi sebelumnya kan nggak semudah itu. Nah, maka ini dibutuhkan kreativitas dan kemampuan analisator itu menganalisa dari persoalan itu. Jadi persoalan yang mau diselesaikan itu dia menganalisa apa sih sebenarnya persoalannya seperti itu. Nah, jadi riset operasi itu dia akan mengumpulkan data untuk mengembangkan model. Ini kan persoalan kan, kadang dia ada modelnya itu ya. Kalau ini matematik ya ke model matematik bisa juga ke model yang lain kayak tadi antrian dia bisa ke bentuk antrian. Kalau yang ternyata solusinya secara psikologis itu berbeda lagi ini. Dia model psikologis itu ya. Nah, ini yang tadi yang tiket kan matematiknya, jadi model matematik sebenarnya ya, mengoptimalkan tadi ya. Jadi dia mengumpulkan data untuk pengembangan model, kemudian setelah modelnya diperoleh maka kita akan melakukan validitas atau absahnya model ini ya. Jadi penentuan validitas dari modelnya ya.
Kemudian penerapan dari pemecahan yang diperoleh, gitu ya. Dan penerapan dari pemecahan yang diperoleh. Jadi misalkan sudah ada modelnya, sudah dianggap mewakili, ya kita terapkan, gitu ya. Kan ada metode-metode, teknik-teknik, ya kita model seperti itu, kita punya teknik dan metode, berarti kita punya solusinya kira-kira, kita terapkan kepada data yang ada di sana, gitu ya. Nah, bagaimana nanti hasilnya, gitu. Kalau memang sesuai, ya sudah sesuai. Kalau belum, ya jadi modelnya mungkin dibenahi lagi karena mungkin masih belum sesuai dengan real yang ada di sana. Nah, nanti ini penerapan dari pemecahan yang diperoleh itu bergantung terhadap kemampuan kelompok risk juga. Tergantung apa ya, ini menetapkan jalur komunikasi yang baik, ini ya. Nah, dapat solusi masih belum selesai, masih ini kemampuan untuk menetapkan jalur komunikasi yang baik dengan siapa? Dengan sumber informasi dan para individu yang ini bertanggung jawab atas implementasinya. Jadi model itu masih belum selesai, bisa saja dari model ada solusi dan dia buat aja, dia bisa dibuat pakai paket program, gitu ya, dibuat aplikasinya sehingga orang lain bisa memakai dengan mudah dan dia menyiapkan apa ya, kayak pedoman pemakaiannya, gitu ya, sehingga jadi aplikasi yang user friendly, yang mudah untuk digunakan. Nah, ini kan perlu bagaimana dia dengan sumber informasi itu dan individu yang bertanggung jawab atas implementasi itu. Dia harus bisa membuat jalur komunikasi yang baik, gitu ya. Nanti akan tidak sekedar menyelesaikan, juga membuat orang yang bertugas untuk atau bertahan untuk implementasi atas persoalan tadi yang sudah terpisahkan itu gimana akan mengimbaukan pada, ya kemudian akan muncul lagi persoalan yang mungkin dengan data yang berbeda atau sesuatu yang berubah di sana, gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi pemecahan yang direkomendasikan itu nanti bisa diterapkan. Harapnya bisa diterapkan di tempatnya itu. Oke. Kita lihat berikutnya. Ini berkaitan dengan model, gitu ya. Sistem dunia nyata. Kemudian nanti mungkin susah membuat modelnya, maka dibuat di asumsi-asumsi itu. Jadi dari sistem dunia nyata itu kita mungkin perlu asumsi agar lebih mudah nanti kita buat modelnya, gitu ya. Dan nanti kita asumsikan, nanti kita bawa ke modelnya tadi. Harapnya model tadi itu memenuhi kondisi yang diasumsikan, atau kalau bisa juga memenuhi kondisi realnya. Gitu ya. Dan memang agak susah kalau tanpa asumsi, memang bisa saja susah, seperti antrian dia. Nah, kita asumsikan dia punya distribusi eksponensial, gitu ya, itu lebih mudah. Gitu. Ini tahap-tahap studi risk operasi ini untuk mempermudah ini kita kembali ke program linear ya, pola-polanya maksud saya. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Nah, ini apa sih masalahnya itu ya? Nah, dalam ini adalah tujuannya apa sih? Z tujuannya apa sih? Mengoptimalkan apa? Atau meminimalkan apa, gitu ya? Sehingga dengan punya itu kita nanti bisa tahu komponen yang mempengaruhinya itu apa saja. Jadi definisi berarti tujuannya apa, harus ada juga keputusannya, ini variabel keputusannya atau apa yang menentukan Z itu, variabel apa yang berpengaruh terhadap Z itu sebenarnya. Oke. Kemudian batasan-batasannya, kendalanya dalam hal ini ya. Kendalanya apa saja sih, dari tujuannya apa, terus variabel yang menentukan apa saja, dan batasannya apa. Biasanya memang ada batasan, gitu ya, sehingga kita kan bisa
menentukan optimal karena kondisi terbatas tadi sebenarnya. Kalau nggak terbatas kan ya mungkin tidak perlu dioptimalkan karena memang semuanya tersedia gitu ya. Kemudian setelah kita punya bisa membenarkan perusahaan, kita mengembangkan model. Kita akan membuat model yang paling sesuai itu harapannya itu ya. Model yang paling sesuai. Kalau ini yang sudah sistem yang sudah diasumsikan ya kan. Kalau belum ya agak susah. Setelah itu kita lakukan pemecahan modelnya. Jadi kita selesaikan model itu, kita selesaikan. Gimana caranya? Kita punya teknik tadi, teknik optimasi, teknik matematika, ada algoritma itu adalah pemecahannya kita lakukan dengan model dengan teknik optimasi. Biasa model itu adalah persoalan itu dibuat model karena model itu dia seperti riset operasi, tapi model linear kayak ini, maka kita punya metodenya. Oh ini kayak integer programming, kita punya metodenya. Oh ini antrian, kita punya metodenya, dan seterusnya. Oke. Nah kemudian kita pengujian validasi model dengan data yang lama. Dan dengan data yang lama kita pakai untuk hasilnya itu. Gimana sih model ini nih? Dengan data ini hasilnya kayak apa? Benar nggak itu? Atau berapa persen kira-kira kesalahannya? Itu. Kalau besar berarti harus diperbaiki modelnya. Kalau ternyata oke, cocok berarti ini adalah model yang dikehendaki. Kalau memang sudah cocok, maka kita punya implementasi hasil akhirnya itu dengan menggunakan kita buat petunjuk operasional sehingga katakanlah software tadi atau aplikasi tadi itu bisa dipakai oleh yang seharusnya menggunakan atau menyelesaikan persoalan itu. Gitu. Dari menjadwalkan sudah ada katakanlah aplikasinya, maka ketika ada data baru tinggal dia masukkan nanti dapat solusi seperti itu. Oke.